Selamat malam semua. Kita memasuki minggu kelima ya ini. Di minggu kelima ini kita masuk ke bahan kajian baru, yaitu parameter kimia air. Di mana parameter kimia air ini nanti akan ada 2 kali. Ini adalah parameter kimia 1. Kalau kita lihat ini materi di parameter kimia 1 ini lebih ke arah kimia organik ya, dimana kimia organik itu adalah senyawa kimia yang memiliki unsur itu minimal C dan H gitu ya. Nah, ini untuk kimia organik itu akan kita tempuh dalam 2 sampai 3 pertemuan ya. Jadi dari minggu kelima sampai minggu ketujuh nanti kalian akan belajar tentang kimia organik. Nah, kimia organik seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah suatu senyawa yang memiliki unsur minimal C dan H. Sedangkan kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, untuk yang DO ini apa? DO, dissolved oksigen, oksigen terlarut. Oksigen itu kan O2, bukan C, bukan H. Tapi DO ini kenapa saya masukkan di kimia organik ini? Karena dia ini lebih fungsinya ini lebih ke apa namanya, ke hubungannya ini pengkaitannya nanti itu sama mikroorganisme yang ada di dalam air. Jadi bukan senyawanya ini bukan kimia organik, tapi lebih ke fungsinya gitu ya. Fungsinya itu berhubungan dengan kimia organik. Seperti ini contohnya di bahan organik, minyak dan lemak, terus deterjen, fenol. Ini adalah senyawa-senyawa organik. Khusus DO ini bukan senyawa organik karena dia hanya oksigen terlarut, bukan senyawa yang minimalnya itu ada C dan H. Terus kemudian nanti juga akan ada praktek kayak kemarin, saya akan memberikan video praktikum seperti kemarin. Nah, jika sudah selesai dan tidak ada yang perlu ditanyakan, teman-teman juga harus mengulang-ulang lagi pertemuan di minggu ke-1 hingga minggu ke-7 nanti ya, karena akan menjelang UTS nanti di minggu ke-8, sehingga harus banyak-banyak belajar. Oke, kita langsung masuk ke parameter yang pertama, yaitu dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Tapi sebelum itu, kita coba pahami dulu tentang oksigen itu sendiri. Apa sih yang menjadi faktor dari kelarutan suatu oksigen gitu ya? Ini belum ke kelarutan oksigen di air ya. Ini masih bicara tentang gas oksigennya. Jadi apa yang menyebabkan faktor kelarutan atau tingkat saturasi, tingkat jenuh oksigen itu gitu ya? Yang pertama yaitu efek ketinggian. Jadi di sini efek ketinggian ini mempengaruhi tingkat saturasi oksigen, tingkat jenuh oksigen, tingkat kelarutan oksigen gitu. Nah, katakanlah efek ketinggian ini kita bandingkan di gunung sama di dataran rendah. Nah, kenapa efek ketinggian ini mempengaruhi tingkat saturasi oksigen? Karena dari faktor ketinggian ini, tekanannya ini antara yang dataran tinggi sama dataran rendah, kira-kira tinggi mana, besar mana tekanan parsial gasnya? Kalau di mekanika fluida kemarin kan kita tahu ya, yang menekan ini pasti lebih rendah. Sedangkan yang sini, yang menekan akan semakin besar. Nah, sama nih di laboratorium lingkungan prinsipnya itu. Jadi tekanan yang ada di dataran tinggi, tekanan gas yang ada di dataran tinggi itu akan lebih kecil daripada tekanan gas yang ada di dataran rendah. Nah, tekanan gas itu macam-macam ya. Ada gas metan, gas CO2, gas CO, gas
H2 gitu ya, hidrogen, atau gas nitrogen, atau yang kita mau pelajari nih, gas oksigen. Nah, jadi macam-macam kelarutan gas, tekanan gas yang dimaksud di sini. Nah, prinsipnya semakin tinggi daerah tempatnya itu, maka semakin kecil tekanan gas yang menekan gitu. Nah, ini efeknya apa? Kalau tekanan gas ini lebih kecil, maka kelarutan gasnya juga akan berkurang. Nah, ini ada suatu penelitian di mana dia ini meneliti hubungan antara ketinggian dengan tingkat berkurangnya kelarutan gas gitu. Nah, di daerah ketinggian yang 0 sampai 600 meter, kelarutan gas itu 4% per 300 meter. Nah, semakin tinggi daerahnya di ketinggian 600 hingga 1500 meter, maka tingkat kelarutan ini berkurang menjadi 3%. Berarti berkurang berapa? Berkurang 1% ya per 300 meternya. Makin tinggi lagi juga ini kita lihat makin berkurang lagi penurunannya, tapi hanya 0,5%. Nah, jadi semakin tinggi, maka tingkat kelarutan gasnya itu semakin rendah. Kemudian yang mempengaruhi oksigen, apalagi yang mempengaruhi kelarutan oksigen, yaitu efek temperatur. Temperatur semakin tinggi, artinya temperatur tinggi itu berarti panas ya. Temperatur tinggi itu kelarutan gasnya akan berkurang. Kayak kita nih lagi manasin air di dalam panci. Nah, airnya kan menguap tuh gasnya ke atas. Nah, berarti kelarutan gas yang ada di dalam air itu berkurang. Paham ya, gitu ya. Kemudian efek salinitas. Efek salinitas ini juga mempengaruhi faktor kelarutan suatu gas. Semakin tinggi nilai salinitas, artinya semakin banyak mineral yang terlarut di dalamnya. Mineral tuh berarti kayak garam-garaman itu ya, NaCl gitu. Garam-garam yang di air laut itu. Nah, itu adalah salinitas, menunjukkan nilai salinitas. Nah, semakin tinggi mineral, semakin tinggi kadar garam yang ada di suatu perairan ya, karena ini ngomongin salinitas, maka kelarutan gasnya itu akan berkurang. Kenapa kok bisa gitu? Karena airnya dipakai untuk mengikat si mineral ini, sehingga oksigennya ini nggak ada yang mengikat, gasnya ini nggak ada yang mengikat, jadi kabur gasnya itu. Karena ikatannya sudah mengikat yang mineral-mineral tadi. Ikatan mineral tuh lebih kuat daripada ikatan-ikatan gas. Paham ya? Nah, di sini ada tingkat kejenuhan gas dalam air laut. Tingkat kejenuhan gas dalam air laut ini kecil, hanya 18-20%. Lebih rendah daripada dalam Aquades. Oh, ini maksudnya ini perbandingan jika kita membandingkan air laut sama air Aquades. Air Aquades itu air murni itu ya, air penyulingan itu. Maka tingkat kejenuhan gasnya itu, tingkat fullnya gas itu di dalam air akan lebih tinggi dari, nah ini ada gas gitu ya di dalamnya itu. Misalnya ini O2 gasnya. Yang ini air laut, yang ini air Aquades. Nah, ini jadi tingkat kejenuhan itu tingkat fullnya gitu ya, tingkat kapasitas full oksigen itu yang air laut itu lebih rendah daripada di Aquades. Jadi misalnya kapasitas fullnya oksigen di dalam Aquades itu 10 mg per liter, maka di air laut itu 20% lebih rendah dari Aquades itu. Berarti berapa 20% lebih rendahnya? 20% dari 10 itu kan 2, maka kapasitas
full gas di dalam air laut berarti berapa? 10 min 2, 8 mg per liter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang oksigen di dalam air. Kalau kita tadi oksigen secara umum ya, gas oksigen secara umum, ini oksigen di dalam air. Jadi dissolved oksigen tadi udah dijelaskan, dissolved oksigen itu adalah gas yang terlarut, gas oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, jika sampel air yang kita punya itu terekspos ke udara, maksudnya itu berinteraksi dengan udara, maka DO ini akan menyesuaikan. Bisa jadi dia berkurang atau bisa jadi dia bertambah dari yang kadar yang seharusnya ada di dalamnya itu. Nah, ketika kita mau mengambil sampel untuk diuji nilai DO-nya, maka kita harus menggunakan alat khusus. Karena dia sifat oksigen ini sangat fluktuatif, sangat berubah-ubah. Apalagi terekspos ke udara aja, terekspos ke udara sedikit aja udah berubah gitu kan. Nah, makanya ini perlu alat khusus. Alat khususnya itu seperti apa? Alat khususnya nggak boleh terbuka sama udara luar. Jadi ini tertutup pakai selang gitu ya. Selang ini dimasukkan ke air yang mau kita sampling. Jadi kayak diambil pakai selang, benar-benar keadaannya ini tertutup. Nah, sampel ini nanti diuji di lab gitu ya, yang udah kita sampel diuji di lab menggunakan metode titrasi. Nah, ini metode titrasi, metode baru yang baru ya, yang kemarin belum ada sepertinya titrasi. Yang kemarin itu metodenya kan metode uji pakai elektroda, yang parameter fisik kemarin tuh pakai elektroda, terus pakai cahaya, terus pakai apa lagi ya? Fisik ya, pakai alat sasidis yang ditenggelamkan di perairan gitu ya. Belum ada yang pakai metodenya titrasi. Titrasi itu nanti saya kasih videonya, nggak tahu minggu ini atau minggu depan ya. Dia pakai buret namanya alatnya. Nah, kemudian yang mempengaruhi distribusi oksigen di dalam air. Apa yang mempengaruhi? Nah, distribusi oksigen ini dipengaruhi oleh kondisi kelarutannya. Apa ya? Ya. Kamu nggak ikut ayah? Nggak. Apa? Kamu nggak ikut ayah? Ya ini. Ayah saya kenal mau ikut boleh. Untuk kamu. Enggak. Ini tinggal tuh. Enggak. Situ tuh banyak ini. Kamu. Kamu mau simpan di mana? Ikut ayah? Iya. Ini kamu masuk. Enggak toh. Ayah apa? Ini kaos kaki, awas. Jangan awas. Lo yang ketinggalan ya? Udah biar di situ. Kamu ikut ayah? Enggak.
Oke, kalau tadi itu kita bicara tentang oksigen ya. Oksigen itu bagus ya, beda dengan parameter-parameter lain. Jadi kalau oksigen itu maka di standar baku mutu itu pasti harus menstandarkan lebih dari sekian, bukan kurang dari sekian. Beda sama parameter-parameter lain khusus organik, khusus oksigen tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita nih masuk ke parameter-parameter di mana kategorinya itu adalah bahan organik. Nah, ini udah masuk ke pencemarnya. Kalau tadi oksigen itu bukan pencemar. Oksigen itu justru mengindikasikan air itu bagus atau tidak gitu, oksigen. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke parameter-parameter pencemar. Di mana, nah sebelum kita bahas tentang bahan organiknya, kita mau kaji dulu nih tentang bahan pencemar di dalam perairan. Jadi bahan pencemar itu sesuai sifatnya dibagi menjadi dua. Ada pencemar alami, ada pencemar buatan. Kalau pencemar alami ini biasanya dari limpasan-limpasan yang ada di daerah sekitarnya. Jadi kalau misalnya perairannya itu sungai, maka dia tipe tanah yang di sekitar sungai itu apa? Kalau dia mengandung banyak sulfur tanahnya, ya maka akan terjadi pencemarnya itu akan jadi banyak sulfurnya. Terus juga bisa dari aktivitas vulkanik. Selain dari limpasan tadi, dari aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu aktivitas apa ya? Berarti gunung ya, gunung lava yang gunung meletus gitu ya. Kemudian pencemar buatan. Sifatnya kalau pencemar buatan ya dari aktivitas sekitarnya. Misalnya aktivitas sekitarnya itu aktivitas rumah tangga, ya berarti limbahnya itu limbah domestik sumber pencemarnya. Kalau pertanian di sekitarnya berarti ya limbah pertanian. Kalau industri ya berarti limbah industri gitu ya. Jadi menurut sifatnya dikategorikan menjadi pencemar itu dikategorikan menjadi dua, ada alami ada buatan. Nah, bedanya untuk alami berarti biasanya dari di tanah ya, limpasan di sekitarnya, terus dari aktivitas vulkanik. Nah, kalau yang buatan dari aktivitas masyarakat yang ditimbulkan dari masyarakat. Kalau ini dari alam. Nah, kemudian menurut tipe bahan pencemar itu dikategorikan ada yang non-degradable, ada yang degradable. Non-degradable itu tidak bisa didegradasi. Kalau yang degradable berarti bisa didegradasi. Degradasi itu kayak misalnya senyawanya itu kompleks. Nah, didegradasi menjadi senyawa yang sederhana. Biasanya yang bisa didegradasi itu oleh mikroba. Yang bisa mendegradasi itu adalah mikroorganisme di perairan tersebut. Nah, itu yang bisa didegradasi oleh mikroba berarti ya senyawa-senyawa yang organik gitu, yang bisa degradable. Nah, yang degradable itu biasanya adalah senyawa-senyawa organik tersebut. Nah, sekarang kita masuk di pencemar organik ya. Karena kita materinya itu parameter organik, bahan organik, maka kita langsung masuk ke karakteristiknya si bahan organik ini. Nah, untuk bahan organik sendiri itu ada dua bentuk. Ada bentuknya yang compound. Nah, compound itu maksudnya senyawa organik. Ada yang bentuknya matter. Matter tuh bahan apa nih namanya tuh lebih besar ya. Bahan tuh berarti lebih besar daripada senyawa. Molekul lebih besar gitu ya. Intinya lebih besar dari segi ukuran daripada senyawa. Kan suatu pencemar itu ada molekul-molekulnya gitu kan, molekul-molekul yang menyusun itu kalau matter itu lebih besar daripada compound. Nah, di sini dijelaskan yang bentuknya itu compound, senyawa, biasanya itu dia itu mengandung unsur-unsur karbon gitu ya. Karbon kalau organik berarti misal CH4,
C6H12O6 tadi. Nah, gitu. Nah, kalau organic matter biasanya diproduksi oleh tumbuhan atau hewan, aktivitas hewan, aktivitas tumbuhan. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya misalnya nih, tumbuhannya mati, diuraikan sama si bakteri yang ada di dalam. Nah, itu organic matter tuh kayak gitu. Dari remah-remahnya si tumbuhan atau dari ekskresinya si hewan, itu juga bisa. Hewan misalnya di situ ada biota perairan gitu ya, dia akan ekskresi mengeluarkan feses. Nah, itu kotoran yang dikeluarkan itu adalah salah satu pencemar yang bentuknya organic matter. Nah, sumber pencemar bahan organik ini bisa dari dalam dan bisa dari luar badan air. Luar badan air ya berarti tumbuhan atau hewan, misal tumbuhan atau hewan yang dia itu di luar badan air tersebut gitu kan, ada ya di samping-sampingnya, dan itu terbawa oleh limpasan air juga bisa gitu. Nah, kalau di dalam badan air sendiri jelas ya, pasti akan mencemari si perairan tersebut kalau ada aktivitas ini. Nah, kalau bentuknya senyawa juga sama aja. Senyawa misal dari luar ya bisa aja terbawa oleh limpasan air. Kalau dari dalam ya memang dia terjadi proses oksidasi, reduksi juga di dalam perairan tersebut. Nah, tipe penguraian bahan organik sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kondisi alami, ada kondisi disebabkan oleh biota perairan. Kalau kondisi alami berarti dia itu bisa terurai sendiri oleh faktor alam. Faktor alam itu bisa dari misalnya fotodegradasi atau hidrolisis. Fotodegradasi berarti pemecahan dari cahaya gitu ya. Karena ada cahaya yang membuat dia itu yang awalnya kompleks menjadi menguap. Kalau cahaya kan panas, menguap, jadinya dia terurai sendiri gitu. Terus hidrolisis, karena ada hidro air berarti ya, yang menyebabkan dia terurai itu berarti dari air. Jadi air ini kan dia punya senyawa H2O gitu kan. Nah, kalau dia terhidrolisis dia akan menjadi H+ dan O2- gitu kan. Nah, H+ sama O2- ini dia akan sifatnya itu kan dia sangat bebas. Dia bisa mengikat atau dia bisa memecah senyawa itu gitu. Contoh nih misalnya ada senyawa yang unsurnya CH4 gitu ya. Nah, O2 ini kalau ketemu CH4 maka dia akan menjadi CO2. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Atau mungkin contoh lain seperti ini ya, ada senyawa sukrosa. Sukrosa ini kalau terhidrolisis dia akan menjadi fruktosa dan glukosa. Nih kalau kita lihat berat molekulnya, artinya berat molekul yang lebih besar itu dia akan terpecah menjadi berat molekul yang lebih kecil. Nah, berat molekul sukrosa kan 342. Ketika dia terhidrolisis maka dia akan menjadi terurai. Ya, ini kan penguraian bahan organik menjadi fruktosa dan glukosa, di mana berat molekulnya ini lebih kecil daripada di awal tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, penguraian bahan organik ini disebabkan oleh biota. Biota ini maksudnya adalah organisme-organisme yang berada di perairan tersebut. Nah, penguraian bahan organik karena oleh biota ini sering disebut dengan istilah biodegradasi. Kalau tadi oleh kondisi alam, ya, penguraian yang disebabkan kondisi alam seringnya disebut aging atau peluruhan. Terus kembali ke biodegradasi. Jadi kalau oleh biota ini kita membaginya menjadi dua. Ada yang berdasarkan kondisinya. Kondisi ini kondisi di mana si mikroorganismenya itu bisa hidup.
Jadi ada dua kondisi. Kondisi aerob berarti kondisi mikroorganisme atau organisme itu bisa hidup karena si di dalam perairan itu ada oksigen di dalamnya. Jadi organismenya ini organisme yang aerob yang membutuhkan oksigen. Kalau yang anaerob, dia ini si organismenya nggak perlu oksigen untuk bertahan hidup. Contohnya apa sih organisme yang aerob sama organisme yang anaerob? Nah, kalau yang anaerob dulu deh, yang nggak butuh oksigen. Yang nggak butuh oksigen itu berarti biasanya dia organismenya itu bisa mampu membuat ini sendiri, mampu membuat makanan sendiri. Contoh nih kayak yang tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau kalau dia organisme tuh mikroalga itu, nah dia kan butuhnya itu justru CO2 untuk melakukan fotosintesis gitu kan. Nah kalau yang aerob, contoh organismenya misalnya kayak bakteri. Nah bakteri itu kalau respirasi dia butuh oksigen gitu ya. Kemudian yang kedua, si biota ini, organisme ini, pengkategoriannya ada dua ini ya, kalau berdasarkan ukuran. Ada yang dia dikategorikan mikroorganisme, ada yang dia dikatakan makroorganisme. Nah, kalau mikroorganisme ini berarti yang ukurannya kecil-kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, ya kalau kalian di sungai, sungainya keruh, nah itu keruh warna coklat, nah itulah yang dikatakan dia banyak mengandung bakteri atau mikroorganisme itu. Cuman kita nggak bisa lihat strukturnya secara detail si mikroorganismenya. Cuman secara kasat mata kan kita lihatnya warnanya coklat keruh. Nah itu menandakan mikroorganismenya banyak. Kalau makro ini berarti dia terlihat mana strukturnya gimana gitu ya, kayak contohnya ikan, terus apalagi kecebong yang makro-organisme di dalam perairan itu ya. Selanjutnya untuk bahasan bahan organik ini ada status bahan organik di perairan. Nah, status ini maksudnya adalah keberadaan bahan organik di perairan itu adanya di mana. Nah, di sini ada yang dia berada di permukaan, ada yang dia berada di dalam kolom air, maksudnya di dalam air ya. Nah, kalau di permukaan artinya dia mengapung. Nah, kalau yang di dalam air, maka dia bisa jadi terlarut, bisa jadi terkoloid, bisa jadi tersuspensi, dan bisa jadi terendap. Ini kemarin kalau kalian masih ingat, di minggu kemarin tuh kita ada yang namanya itu parameter fisik TSS, TDS, atau TS, ya kan? Kalau TSS itu total suspended solid, nah maka itulah yang menyebabkan bahan organik lah yang menyebabkan nilai kadar TSS itu tinggi. Atau bisa jadi kalau dia itu ukurannya kecil, bahan organiknya itu terlarut ya, karena kecil itu dia terlarut, maka itu yang menyebabkan TDS-nya tinggi. Jadi kemarin kita parameter fisik TS, TSS, TDS itu kan disebabkan salah satunya karena adanya bahan organik di suatu perairan gitu. Nah, terlarut, terkoloid, tersuspensi, terendap, ini tuh pengkategoriannya berdasarkan ukurannya. Ini sama-sama bahan organik, cuman ukurannya aja yang berbeda. Ukurannya bagaimana? Yang paling kecil ya jelas terlarut, gitu ya. Nah, terlarut ini ukurannya kurang dari sama dengan 0,001 mikrometer. Kalau yang koloid berarti lebih besar, berapa kisarannya? 0,001 sampai 1 mikrometer. Dan ini subkoloid itu dia terbagi lagi menjadi suprakoloid. Ada koloid, ada suprakoloid. Kalau suprakoloid 1 sampai 10 mikrometer. 1 sampai 10 mikrometer ya.
Ini bukan 10.000 ya, ini 10. Ini biar sama aja ini di belakang komanya, biar sama 3 angka. Ini kan awalnya dia pakai 0,001. Nah, di sini dia bikin koma lagi 3 angka di belakangnya biar sama. Tapi ini bukan 10.000, ini 10. Kemudian yang tersuspensi dia ukurannya lebih besar, 10 sampai 100 mikrometer. Terus yang terendap dia lebih dari dengan 100 mikrometer gitu ya. Nah, jangan bingung ya kalau kemarin itu dia membaginya kayak gini nih. Cuman ada terlarut, koloid, sama tersuspensi. Nah, kalau ini kan dia ada koloid, suprakoloid, terus tersuspensi. Nah, koloidnya yang di sini itu kan dia 10 pangkat min 3, artinya 0,001 sampai 1 mikrometer. Koloid udah cocok ya, koloid di sini. 0,001 sampai 1. Nah, di sini. Lalu untuk suprakoloid ini dia yang kalau di sini dia ikut yang padatan tersuspensi. Lebih dari 1 dia dikategorikan tersuspensi gitu. Nah, suprakoloid ini maksudnya di minggu lalu dia udah masuk ke yang tersuspensi. Gitu ya, nggak usah bingung jadinya ya. Cuman beda penamaan aja. Ini yang di minggu lalu ikut di suspensi suprakoloid ini. Nah, ini kemarin kalau tidak salah saya menjelaskan yang koloid sama padatan terlarut ini akan menyebabkan efek kadar TSS yang tinggi ya. Kadar TDS yang tinggi. Jadi kadar TDS yang tinggi itu disebabkan karena padatan itu lolos dari kertas saring, ya kan? Kalau kita kemarin belajar tentang pengujian parameter TDS, kalau parameter TDS dia kemarin koloid sama padatan terlarut yang menyebabkan nilai TDS tinggi karena dia ini lolos kertas saring yang pori-porinya itu berapa mikron gitu ya. Dibuka lagi pertemuan minggu lalu kalau lupa. Nah, kalau yang tersuspensi ini yang menyebabkan kadar TSS-nya tinggi. Nah, kalau di sini berarti ukuran TSS-nya ya berarti dari suprakoloid sampai ke bawah ini yang menyebabkan kadar TSS-nya tinggi. Nah, kalau yang terendap bagaimana tuh? Ya, kalau terendap kan biasanya ya berarti kita kalau di perairan terendap ya nggak akan kita ambil karena kalau kita sampling itu kan kita ambilnya yang di tengah-tengah gitu kan, nggak sampai yang terendap di sini. Jadi ketika kita sampling di sungai yang debitnya tertinggi, maka yang diambil kan di sini gitu ya. Misal dia tidak sampai ke dasar sehingga dia cuman sampai ke tersuspensi. Gitu kan? Oke, selanjutnya berdasarkan sifat urai dari bahan organik. Di sini dikategorikan menjadi 2, ada yang dia sukar atau tidak dapat. Susah ya, sukar itu susah atau tidak dapat diuraikan secara alami. Dan juga yang kedua yang mudah atau dapat diuraikan secara alami. Nah, kita kalau melihat contohnya nih, contoh dari yang sukar atau tidak bisa diuraikan, contohnya ini adalah lignin, klorinat hidrokarbon, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang mudah diuraikan, ini contohnya kayak karbohidrat, selulosa, protein. Nah, kalian bisa menyimpulkan dong dari sini kalau senyawa-senyawa ini tuh yang mudah sama yang susah. Kalau lihat dari yang mudah itu kan karbohidrat, selulosa, protein ini kan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Di tubuh kita itu ada yang kita butuhkan tuh ada karbohidrat, selulosa, protein dan sejenisnya. Nah, ini sudah bisa dipastikan ini yang mudah gitu ya. Kalau yang susah biasanya dia itu mengandung senyawa-senyawa yang kompleks. Contohnya lignin gitu ya. Lignin ini pemecahan dari unsur dari ini tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu kalau misalnya mati ya, dia terurainya tumbuhan yang besar gitu ya, kayak kayu, pohon itu kan kayu itu mengandung lignin. Jadi
lebih besar ya, bongkahan kayu itu ya lebih besar sehingga dia lebih lama gitu ya. Beda kalau ini tuh kayak senyawa gini, karbohidrat tuh kan C6H12O6, terus kayak tadi selulosa, terus fruktosa gitu-gitu kan dia udah merupakan senyawa ya kan, senyawa bentuknya, bukan sesuatu yang dia itu ukurannya besar kayak lignin. Ini contohnya, lignin itu adalah senyawa apa namanya nih? Suatu senyawa yang ada di kayu ya, kayu bentuknya itu masih yang mungkin kalau bisa dibilang masih jaringan-jaringan kayu itu. Nah, terus kalau ini salah satu contoh lain yaitu klorinat hidrokarbon. Ini hidrokarbon yang dia itu ada kloridanya, klorida ini, sehingga dia menjadi susah untuk diuraikan tadi gitu. Nah, ini contoh-contoh senyawanya ya. Kalau ini lignin, kalau ini golongan klorinat hidrokarbon tadi. Ini DDT ini biasanya ada di pestisida. Jadi kenapa pestisida itu berbahaya ya, karena ini senyawanya ini bukan senyawa yang aman untuk tubuh, dia tidak mudah untuk diuraikan gitu. Nah, ini kalau kita lihat yang lignin ini sangat kompleks senyawa molekulnya ini ya, besar gitu ya. Ini kalau apa namanya mau kita pecah gitu ya, mau kita uraikan itu kan sangat susah gitu kan. Nah, kalau ini untuk contoh-contoh tadi senyawa-senyawa yang dia itu mudah diuraikan ya. Kalau dilihat dari nama senyawanya, glukosa, galaktosa, fruktosa, ini adalah salah satu beberapa contoh dari si karbohidrat tadi. Contoh dari karbohidrat, ini kan sumber karbohidrat ya, kalau untuk kita, makhluk hidup. Nah, ini kalau kita lihat dari ikatan-ikatan antar unsurnya aja, ini cuman satu ikatan. Nah, ini kan satu ikatan. Ini juga satu ikatan, ini satu ikatan. Beda kalau misalnya dengan lignin nih. Kita bisa lihat nih, kompleks sekali lignin kan. Dia juga punya dua ikatan. Tuh, ini kan dua ikatan. Sama ini juga dua ikatan. Nah, kalian dulu kimia itu kan belajar tuh tentang alkana, alkena, alkuna ya kan. Kalau alkana ikatannya itu rangkapnya 1, kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3 gitu ya. Kalau nggak salah ya, coba dibuka lagi kimianya. Nah, itu semakin banyak ikatannya, maka dia akan semakin susah untuk diuraikan gitu ya. Nah, jadi dari ikatan kimianya sudah bisa dilihat ini adalah senyawa yang mudah diuraikan atau yang susah diuraikan. Selanjutnya, karena bahan organik di suatu perairan itu sangat banyak sekali ya, bukan hanya perairan tapi di semuanya bahan organik itu jenisnya banyak. Seperti contoh aja tadi udah ada untuk karbohidrat aja udah ada contoh dari saya tadi 3, ada glukosa, ada laktosa, ada fruktosa gitu ya. Itu belum yang lain gugus-gugus kayak alkohol gitu, itu kan juga termasuk dari bahan organik kan. Nah, sehingga dalam kasus ini pengujian parameter ini untuk bahan organik itu tidak akan kita bahas satu persatu gitu ya. Kita mau tahu untuk senyawa khusus, misal kita mau tahu kalau glukosa itu berapa, kalau fruktosanya itu di perairannya berapa. Nah, kita nggak akan mengkaji secara detail gitu ya. Hanya saja dari bahan-bahan organik itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan nilai karbonnya. Nah, karena kita kalau melihat dari bahan organik tadi itu pasti minimal kandungannya ada C dan H gitu ya. Sehingga yang bisa kita lakukan di sini kita membaginya menjadi 3 kategori. Ada yang namanya TOC, ada yang namanya COD, ada yang namanya BOD. Masih ingat ya? Nah, ini bahan organik ini keberadaannya itu hanya kita ceknya itu hanya di air limbah, karena untuk kayak misalnya air bersih, air PDAM itu pasti dijamin bahan organiknya itu tidak ada, sangat kecil gitu ya. Sehingga yang kita ukur untuk bahan organik ini hanya untuk air
limbah. Kalau kalian mau cek di baku mutu perairan, nah baku mutu perairan air minum misalnya itu kan Permenkes ya, Permenkes nomor 496. Nah itu nggak ada tuh pasti berapa baku mutu untuk COD, berapa baku mutu untuk BOD. Nah yang ada pasti di baku mutunya air limbah. Nah kalian bisa cek ya nanti ya. Bahan kalau untuk parameter COD BOD pasti diujinya di air limbah. Nah, keberadaannya bahan organik sendiri ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada yang dia dikategorikan TOC. TOC ini adalah gabungan dari semuanya. Kalau kita lihat dari bagan alirnya ini, TOC ini ada di atas. Jadi dia ini adalah total organik karbon. Jadi total C-nya yang dihitung itu nilai C-nya. Nah, ini TOC ini dibagi menjadi 2, ada yang dia tidak dioksidasi, ada yang dia dioksidasi di dalam perairan itu. Nah, kalau yang dia bisa dioksidasi dikategorikan dia COD. COD ini dikategorikan lagi ada 2, ada yang mudah terurai itu BOD, ada yang dia susah terurai. Lah, BOD-nya ada yang large molecule atau hard BOD, ada yang small molecule atau soft BOD. Nah, ini maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau BOD itu kan yang mudah didegradasi gitu ya tadi ya, pengertiannya ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya kalau misalnya dia large molecule, molekulnya ini besar, berat molekulnya besar. Nah, ini kalau contohnya ini small molecule atau molekulnya kecil. Ini sama-sama mudah diuraikan nih kalau bentuknya kayak gini. Nah, ini pasti kalau banyak kandungan ini, nilai BOD-nya ini pasti tinggi gitu ya. Nah, nilai COD itu kalau dilihat dari bagan alirnya, ini adalah gabungan dari BOD dan yang susah terurai. Kalau BOD tadi yang mudah terurai, ini yang susah terurai, COD itu adalah gabungan ini dan ini. Jadi nilainya COD itu selalu lebih besar daripada BOD. Ini selalu lebih besar nilainya ya. Contohnya apa? Nih contohnya. Jadi kalau misalnya di perairan itu dia mengandung non biodegradable, maka contohnya misalnya dia di perairan itu mengandung DDT. Ya, DDT ini yang ada kloro-kloronya tadi, dikloro ya, klorohidrokarbon tadi. Nah, kalau yang BOD yang mudah terurai, yang bisa terurai itu contohnya fruktosa. Jadi di suatu perairan itu mengandung BOD dan juga yang non degradable, yang mudah degradasi dan susah degradasi itu masuk di nilai COD. Paham ya? Nah, terus kalau yang TOC, ini gabungan dari semuanya, ya. Semua C maksudnya. COD itu kan tadi ini dan ini dan ini. Nah, kalau yang non-oksidasi, C yang non-oksidasi contohnya apa? Contohnya kayak gas metan gitu ya, CH4, terus HCO3, macam-macam. Jadi total karbon yang bukan HCO3 ya. HCO3 itu bukan organik, anorganik dia karena bukan CH tapi HCO. HC itu bukan organik, saya salah tadi. Jadi yang organik tuh kayak CH4, CH6 gitu-gitu. Gugus-gugus yang tadi alkana itu. Alkana berarti kan CH4, C2H6 gitu-gitu. Oke, gitu. Tadi ya penjelasan sedikit tentang bahan organik. Penjelasan secara umumnya dulu. Besok kita akan belajar tentang praktikum dari penentuan kadar parameter COD, BOD, terus sama praktek menentukan kadar DO, karena tadi kita juga membahas tentang DO ya. Jadi
minggu ini kan kita sudah belajar secara umum tentang kimia organik. Kimia organik ini ya yang dimaksud yaitu bahan organik, lebih ke bahan organik di perairan. Nah, untuk minggu depan akan saya ulas kemungkinan parameter bahan organik tapi yang khusus gitu ya, yang kayak udah gugus nya diketahui, nama gugusnya, nama senyawanya udah diketahui. Kalau ini kan bahan organik total gitu ya, bahan organik total, sehingga kita tidak memperdulikan bahan organik apakah itu jenisnya gitu. Nah, kalau minggu depan kalau memungkinkan akan saya beri mungkin beberapa parameter khusus yang sudah tahu senyawanya, misal fenol, misal deterjen yang tadi di subbab awal dijelaskan ya, sub bahan kajian awal yang dijelaskan, sama video praktek untuk yang BOD, COD, sama DO, sama TOC kalau memungkinkan. Nah, gitu aja ya. Selamat belajar semuanya. Selamat malam.